berapa hal yang membatalkan wudu? Hah? Mana piro rek? Lali kon, gak dicatat ini. Ada pertama apa? Keluarnya sesuatu dari dua jalur kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kedua, zawalul akal, hilangnya akal. Karena apa? Binaumin, karena tidur atau selain tidur seperti pingsan, kesurupan, sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang bukan apa? Bukan mahram ya. Kemudian apa suami istri? Kemudian yang keempat apa? Menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan apa? Telapak tangannya. Ya, itu sudah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Kemudian kita lanjut. Sekarang masuk kepada babul istinja. Ya, babul istinja. Apa istinja itu? Cewok. Makna istinja adalah, tulis ya, izalatul kharid an-najis, menghilangkan barang yang keluar dari tubuh dan barang itu najis. Menghilangkan barang dari tubuh ya, dan barang itu adalah najis yang asalnya dari kemaluan belakang atau kemaluan depan. Sudah? Dengan menggunakan air atau batu. Itu namanya istinja atau cebok. Diulangi lagi. Itu dibaca. Menghilangkan barang dari tubuh dan barang itu najis. Yang asalnya dari kemaluan depan dan belakang dengan menggunakan air atau batu. Nah, perhatikan, menghilangkan barang yang hukum barang itu najis dari tubuh, berarti asalnya dari dalam tubuh. Kalau misalkan ada orang jalan enak-enak melaku, pasti kabeh tahu ini. Moro-moro diteleki manuk. Pernah enggak gitu? Pernah. Iya, pernah lah. Ya. Rapi, ganteng, wangi, moro plek. Apa kira? Iki sing paling becek to yo. Wis plek ngono yo. Ya niki yo, langsung ya. Gak enak. Wis seru lek iku telek sini diambu. Ono gak? Kabeh. Samson tambah iki tambah langone gitu tambah. Pasti bolak-balik to. Yo boleh wis seru iku. Nah, kalau kejatuhan najis itu berarti najisnya bukan dari tubuhnya itu. Iya kan? Asalnya dari mana tadi? Dari burung yang lewat, terus kena ke tubuhnya. Maka menghilangkan kotoran itu bukan disebut cewok, bukan disebut istinja. Tahu dari sini? Nah. Dan asalnya hanya dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Itu baru disebut istinja. Ya, kita bahasa Jawa nih cewok. Bahasa Indonesianya apa? Bersuci. Nah, cebok. Apa teh Jawa tidak model itu? Dengan air atau batu? Nah, nanti akan dibahas. Nah, lanjutannya, hukum istinja. Tulis, hukum istinja. Hukum istinja. Satu, wajib. Barakallahu fikum. Satu, hukumnya apa? Wajib. Kalau yang keluar tadi itu najis yang basah. Kalau yang keluar tadi, kotoran yang keluar tadi itu najis yang basah, maka hukum cewoke tadi wajib. Lo berarti ono sing garing lho.
Misalkan ono arek keleleken neker. Terus nang mburi senep petenge. Beol nang mburi gak metu kotorane blas. Sing metu nekere klotak. Cawik ndak wajib buat dia. Karena kering. Tadi kita bahas ya, hukumnya wajib kalau najis yang keluar itu basah. najis dan basah. Neker najis enggak? Enggak. Gitu, gak basah bisa. Maka nanti hukumnya berubah. Ini wajib satu. Yang kedua, hukum cewek itu hukumnya sunnah. Sunnah. Jika barang yang keluar tadi itu najis tapi nggak basah. Najis tapi nggak basah. Apa contohnya? Kelereng tadi. Kremi. Oh, krem. Tulis. Krem. Nah, kremi, tahu kremi? Kremian? Cacing. Tahu nggak? Di jari ini ibu karena makan kelapa. Kakek makan kelapa parut ya, kelapa sih diparut. Buat terus moro. Dulu ini si cilik tapi segede gak ada ya kremi ya. Ini gak tahu teman-teman. Wis mari ya, si cilik-cilikan dulu ya, si kecil dulu. Nanti mulai cilik gak tahu kremi. Ya tahu pasti. Di duburnya itu gatel terus. Nah itu ada kayak cacing-cacing kecil, cacing putih kecil itu melakukan terus gatel keri apa gitu. Maka cebok dari kremi itu hukumnya sunnah. Gak cewek gak popo. Aku naik renang ya gak popo. Karena barangnya tidak basah. Yang ketiga, mubah. Apa ini? Cebok dari keringat. Tuh, kok iso kok gak ngene. Contoh, biasanya kita itu habis olahraga kan basah semua, futsalan, kosong apa keringetan arek sampai di tengah-tengah kan keringetan. Iya, paham. Iya, apalagi agak sehat gini ini kan. Iya, alhamdulillah. Keringat itu lemaknya gampang kebakar. Terus di daerah selangkangannya itu puasa, gak enak. Terus ada yang rasa pelikat itu gak enak gerah. Moro nang jeding, ya disiram dong, biar. Atau seperti sampean ke kamar mandi ngeden nggak metu-metu, iya ngeden, kok gak metu rek, mang koyo senep bareng dodok gak metu belas, suwe di kamar mandi pernah nggak begitu? Yo gak senep, yo gak loro belas mek pipis tok. Wis nek pipis jelas kan, kita cawik depannya kan dibersucikan. Tapi gak lego lek gak lo, lalu memang dodok di kloset kok bisa. Nek gak cawik kok gak bersih. Nah, itu hukumnya mubah. Cawik gak apa-apa, gak cawik gak apa-apa. Nah, itu hukumnya mubah. Yang keempat, cebok hukumnya makruh. Apa itu? Istinja dari kentut. Nanti ngentut cewek, kentut cewek. Ada nggak orang kayak gini? Jawabannya ada. Ustaz pernah ketemu di Landung Sari, pas ngajar di sana dulu sekali. Terus orangnya tanya, alhamdulillah Ustaz, kula niki wis selalu menjaga kebersihan. Oh, saya. Kula niki mau was-was Ustaz. Kula niku lek pipis cawe itu kudu sampai mantap lego. Lek pup nggih ngoten kowe lego. Lho kula niku lek ngentut kula aduh Ustaz kok cewek wedi lek ono sing metu. Weh, dia ono ngentut sampai sak mentune ngampas itu jenenge ya. Nah, no. Nah, ini bagaimana hukum orang ngentut baru cewek? Hukumnya makruh, enggak disenengi. Oh, kalau sih keluar kok, kecuali kalau yakin ada yang keluar. Ya, bahasa Inggrisnya kecil. Ya. Lah iya, itu yakin itu jelas karena keluar enggak keluar itu kroso. Nah, lihat bagaimana Islam mengatur bahkan dalam urusan cewek ya, cebok itu diatur dalam agama. Jadi kalau nggak percaya silahkan tanya sama agama lain, ada nggak
dalam Injil atau apa itu tentang hukum atau ya pembahasan cewek, ada nggak? Kalau nggak ada, Islam ini agama yang lengkap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, hukum cebok adalah haram tapi sah. Haram tapi sah. Apa itu? Cebok dengan air gosok. 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 Bismillah. Gosok itu kayak nyuri. Contoh. Kayak nyuri. Gosok itu hukumnya seperti mencuri. Ya. Sandalku, misalkan ono sandal di sini. Terus mau sampai nyilih hak kondo. Sekalipun nanti dikembalikan, itu disebut gosok. Apa nih? Gosok. Ya. Ono minyak wangi di cepat di masjid. Ente gawe gomule, dikesak gomule. Lali. Gosok. Wajib dibalekno. Lek gak dibalekno maling gitu. Nyuri. Begitu pula dalam penggunaan air. Kalau ditulisi khusus untuk wudhu, ya, dengan wudhu itu sih khusus untuk wudhu. Maka selain wudhu tidak boleh. Cuci tangan tidak boleh. Ditulis juga khusus untuk wudhu. Paham nggak? Atau nyuci piring di kono, kudu wudhu tidak boleh. Itu namanya gosok. Apalagi air untuk masjid dipakai untuk di luar masjid. Seperti apa contohnya? Moro ono wong nyewantai soalnya di karya masjid ono keran cilik di isor. Biasanya kayak ngubah sikil, dan kalau di iswantai nggawa selang di sepeda motor. Cek kalau diumbah suatu coba kosong. Bukan tahu dia. Oh ya wis. Somprot. Haram enggak ini? Haram karena air itu bukan untuk nyuci sepeda motor. Kecuali kalau air itu namanya ma'ul musabbal. Apa itu al-ma'ul musabbal? Yaitu air yang disiapkan untuk orang yang musafir liwat. Mau minum, mau buat bekal, ya, kayak ngumbah motor bebas. Ma'ul musabbal. Memang air ini disiapkan untuk apa? Untuk orang yang melakukan perjalanan. Dan pahalanya besar. Makanya kita itu nanti kalau suatu saat sama Allah Ta'ala dikasih kemudahan, dapat rezeki, dapat harta yang baik, Allahumma amin. Sodako banyu ini paling afdol. Nabi mengatakan afdolus sodako sodakotul ma. Paling afdolnya sodako banyu. Dalam hadis afdolus sodako almoya alma. Paling afdolnya sodako air. Fadilahnya besar. Sekarang kalau misalkan air tadi itu hanya ditulisi khusus untuk wudhu, ketika masjid mengadakan pembangunan, yuk gawe nyampur luluh, gawe banyu ndi terusan. Betul ya? Oh, betul nih. Lasakan lho, padahal lho gawe ngudek luluhe gawe masjid. Tapi gak boleh karena sudah ditulisi khusus untuk wudhu. Tapi kalau air tadi tidak ditulis untuk khusus untuk bebas sudah, enak wis. Nah kalau bebas, apakah boleh Ustaz orang memakainya misalkan untuk keperluan yang lain? Gak apa-apa. Misalkan tonggoi masjid banyune mati kano, darano ya KPPDHM masjid tok nggih sumur. Boleh tidak ngambil dari air masjid? Boleh tidak? Boleh kalau memang tidak dikhususkan gawe wudu. Jadi bebas wis, enak bantu orang. Itu orang yang nyumbang bangun sumurnya dapat pahala terus, enak. Jadi kita pun dalam urusan ini harus pintar kudu ngaji. Antum juga begitu. Jadi kalau kita mau nyumbang itu losno wis. Pak, niki tuyo kula nyumbang bayar tuyo teng masjid kula mau sing bayar. Oh iya. Mboten khusus damel wudu Pak, gawe sembarang. Pokok benulan tagane kula sing bayar. Kan bisa begitu. Di sini pakai PDAM atau pakai
Oh, dua-duanya. PDAM sama air perumahan. Oh, enak tambahan. Jadi kita yang nanggung, itu pahalanya paling besar. Ini berapa per bulan habisnya? Sekitar 500.000. Soalnya kan orang sholat tiap hari. Oh iya, siap. Saya sama teman-teman saya semuanya siap nanggung. Tiap bulan kita yang bayar dengan syarat air ini bebas untuk apapun. Orang mau nyuci sepeda motornya monggo, orang mau apa? Nyiram-nyiram kembang monggo, orang mau mandi adus. Jadi di omahe antri jadi mek siji. Dek wis wadus lah kelati, akhirnya wadus dek masjid, silahkan enggak apa-apa. Dan kalau bisa memang kita jadi orang kayak gini, jadi jangan menyempitkan pahala kamu sendiri, pahala antum sendiri kan. Iya. Kalau Jumat pasti orang itu macam-macam datang ke masjid. Ya kan? Wah, kita bondo 10.000 lho surga iso lho. Ya apa? Tukono sabun, tukono sampo, dekat di masjid. Ditulisi untuk umum silahkan. Weh, ibu ngatus, weh nah. Gue gomole usah. Kok lek wedi gomole, taleno rantai. Insyaallah gak gomole. Ojo medhi ta, lek gomole ya wis berarti sing gomole iku di omahe gak ono sampo, gak ono sabun. Antum oleh pahala enggak? Ya wis mari kok ruwet. Tujuan Anda adalah nyumbang buat orang mandi supaya bersih, selesai. Dan kalau bisa memang ini ya, ini saran. Masjid itu ada fasilitas mandinya memang. Ojo mek apa? Pipis tok iya. Orang kan butuh macam-macam nih ya. Mau ngadep Allah itu sing seger. Lah wong sampean lu kate nang pacarmu lho, rembes. Gelem nyipok bojomu apa pacarmu kan gelem. Gitu. Kok nek kate nang pacarmu kon ganteng apa adus orang kon? Jomblo. Lah iya tuh, kok malas curhat tuh malah. Lek misalkan aku duwe pacar, adus orang. Waduh ta. Lah kita ngadep pacar lho, pacar. Lah ngadep Allah rembes. Cek adus. Duwe rezeki sithik, kondo nang takmir. Pak Tamir. Kula kajengi nyumbang. Nyumbang apa Mas? Saya mau nyumbang water heater. Weh, cek apa? Adus banyu anget. Weh, keren, weh enak. Di jeding masjid ada water heater. Lu kasih Allah Mas kula, Pak. Mau kok gas entek ngomong kula. Ngomong tok ya. Tak tukokno duit itu sampean tapi. Wis disumbang jaluk meneh. Nah, paham ya? Jadi ini ladang pahala. Gak perlu jadi orang kaya tapi dapat pahala. Nanti ojo sampai niat ini rek. Aku lek sugih, ojo keteni sugih. Makanya saya pernah ngajar di masjid itu, minta sama Allah jadilah orang suka sedekah. Jangan minta jadi orang kaya, karena orang kaya gak mesti sedekah. Wong sedekah pasti kaya, pasti itu wis cekelem itu. Ya kaya dunia, kaya akhirat, ditekan nomor. Nah jadi, waduh kalau 10.000 gampang wis. Besok sekali kita telo masjid tinggal Jumatan. Cepat no sabun nabe. Waduh lek sabun cair yo, cepat entek Ustaz. Ya wis tukokno sabun apa? Kotak itu, kotak. Kepengin awet, pun kodok tukokno wis. Ini penting ini penting. Terus water heater ya kan asik kan, jadi orang itu punya semangat mandi. Jangan antri di Joko, cepetan 5 menitan tapi seger, orang sholat tuh wangi, kena, malaikat pun seneng. Yang nyumbang kita, sing dapat pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mengetahui ya kan hal itu. Nanti. Baik, kita bahas lagi ghusl. Kalau air tadi itu bukan untuk kepentingan yang tadi ditulis, maka itu hukumnya ghusl. Ngaji Sabtu yang lalu di masjid masalah pengumuman di masjid, ya kan?
itu juga bisa gosok. Kalau bukan untuk kemaslahatan masjid, jangan diumumkan di masjid. Ikutilah pengajian sholawat burdah bersama Habib Jamal dan Ustaz Khairuddin. Insya Allah tanggal 19. Insya Allah Habib Jamal loh, di Jepang kenal. Kok kita ngobrol-ngobrol dulu. Kemudian, tapi acaranya di mana? Di masjid. Gak apa-apa. Memang diumumkan untuk jamaah supaya datang ke masjid. Lah, tapi kalau bukan di masjid, ikutilah Maulid Nabi bersama remaja Masjid Al-Basiroh bertempat di rumah saudara Samson. Lah lapo? Iya, ya saudara. Iya. Gak mesti kan gak maslahat ke masjid. Kecuali gini, titik kumpulnya nanti sebelum berangkat di Masjid Al-Basiroh Ba'dal Isya, tuh gak apa-apa. Itu dapat pahala nanti. Terus kok ngarak sapa? Samson nang omahe dhewe. Tola al-badru ngono. Ya salah ya? Iya. Kepingin kok. Ya lepas rapi biasanya di kolam. Insyaallah ya. Nah, ini penting ini kita belajar. Ini namanya al-ghosab, ngambil yang bukan miliknya sekalipun dikembalikan. Kemudian jadi hukum fikih. Gimana Ustaz kalau ada anak pinjam pulpen temannya? Akadnya pinjam loh, tapi kan barangnya kurang, kan berkurang. Aku nyilih pulpen ini, yo nyilih loh, nyilih gak lek kurang loh. Contohnya kayak aku nyilih duitmu 1 juta, balik kudu berapa? 1 juta. Kau oleh balik, lo kok kan 300? Iya kan, biaya akomodasi, lo ngawur aja kak. Nyilih itu gak oleh kurang. Sekarang kalau nyilih pulpen, kurang enggak? Kurang. Bagaimana ini akadnya? Gosok enggak? Jawabannya ini doruri makluman. Jadi orang sudah pasti kalau nyilih barang ini mesti ya aja kudu kurang. Istilahnya minta, cek bener ya minta tintanya ya, minta isi pulpennya ya. Tapi kan ruwet ah. Sing paham nyilih pulpen ruwet ah. Minta isi pulpennya ya. Kan ruwet ah. Soal nyilih. Nah, Samson sudah tahu kalau resiko dia ini meminjamkan pulpen, pasti pulpennya berkurang. Begitu pula orang pinjam sepeda motor. Itu berkurang itu. Penyusutan. Bani tipis. Mbok pirang senti gak ngerti. Ngomongnya sih modelmu ngono dilewat nang rodak-rodak ngono tambah. Iya. Mari ngono rantai ini kendor walaupun berapa mili spiro ya, terus kemudian sekoki kurang, tapi orang sudah maklum lek dia ini pinjam artinya ya berkurang itu, tapi sebagai kayak tanda balas jasa itu bensinnya dijoli kayak ngono toh. Tapi seandainya nggak dijoli gak apa-apa, orang maklum sudah. Aku nyelip ya sepeda motor ini monggo disungguhi balik 3 dino sing duwe pegel wis balik, mari ngono bensin entek. Ya apa kira-kira seperti ini. Nah itu baru nanti dihukumi gosok nyilih, tapi dolimi jadi cilik. Nah, kadang-kala itu kita minjem no barang tergantung orang yang pinjam. Kalau yang pinjam amanah kayak sampean enak, nyilih mana enak. Tapi ono wong konco itu disili tambah ngelunjak. Balik disilik helm, balik helmnya putul. Geragatan loh ya. Iya kan, nih lah ngomong. Kadang helmnya ditempel cap-capan. Nak mau kau nggak? Nah kayak gini ini, nah ini, ya apa? Kita kayak gini, ini berarti dolim. Balik lagi, gosok sekarang, bahas masalah gosok. Yang berikutnya, yang keenam, hukum cebok itu haram, tapi gak sah. Terus cewek gak sah. Loh kok iso Ustaz? Iya. Wajib nanti pakai air lagi. Apa? Cebok dengan barang yang dimuliakan. Cebok tapi dengan barang yang dimuliakan.
dengan barang yang dimuliakan. Apa contoh nih? Iya. Contoh. Kayak sampai anal Quran mungkin. Itu terlalu mulia, saudaraku. Zam-zam. Cewek be banyu zam-zam, sugih kon. Zam-zam sak botol piro? Ya, sak botol cilik piro kok tetap cewek. Kayak gini contohnya. Roti ya. Roti, kadang roti apa ya? Roti tawar. Tawar. Atau sih kalau kuning-kuning roti apa? Sisir. Roti sisir. Samson mikirnya welek tuh loh. Kalau kuning-kuning gitu kan. Tambah mentego ya. Padahal kalau bingung, waduh kan banyu ini. Cewek opo ini. Roti. Roti lah dipangan ya. Dikepel-kepel roti tawar. Wes digal. Terus iki cawak ngarep iki. Ditunjuk noto. Ya apa hukumnya? Wis haram gak sah. Sing duwe temen mana roti ini malah dibeber mana. Jadi dok kancane. Wah, enak aku tak akeh aku. Konco kita kok diblok. Kok asam-asam ini? Iya, rasakno. Ini boleh lagi ya. Walaupun kaya tapi bisa jadi kejadian loh. Sing ngeprank ini loh. La ilaha illallah. Paham? Nah, roti ini kan barang yang dimuliakan karena dimakan. Jadi tidak bisa dibuat cebok. Atau apa lagi? Tulang. Atau sugi, masya Allah sugi. Biasanya di kamar mandi mall yang bagus itu kan namanya kamar mandi kering ya. Jadi tidak ada air, gak ada banyu, ono ya boleh tisu kayak di airport itu juga begitu. Jadi kalau orang tidak paham, itu teko ngene jeding kepet itu. Lu temenan nih, iya beneran nih. Atau di pesawat, kamar mandinya pesawat itu tidak ada air, lalu ono banyu nih loh, di soriku kabel-kabel tipis so, wih mati sak pesawat itu so pas Mayday, bedos kan itu iya tarik sing tahu terbang pesawat sama kudu sing terbangan loh ya sing terbang pesawat sama angkat tangan nggawa banyu gak oleh intinya sak banyu gak oleh iya morong kok banyu itu dilebokno tas ngembes terus ke sirkuitnya betul lah sirkuit oh betul betul hah biasanya dinamo kan pada penting gaji ya kamu itu loh kayak ngomong kayak elektronik itu PCB itu apa istilah sirkuit kan PCB sirkuit kabel butuh sirkuit balapan sirkuit kabel dinamo La ilaha illallah. Tapi ngaji pakai itu paling enak ini apa? Nyantol aja. Nah, itu di kamar mandinya pesawat ada banyu nih. Tipis ya, kok tisu yuk. Ini cewek yo. Lek cewek yo apa satu ajib untuk cewek. Jadi saya pernah itu pas di pesawat itu soalnya petang tuh. Aduh gak jadi empat gitu, senang tuh bolak-balik gitu. Ngarep buris mulai ngerasani. Kayak bau gak enak ya, iya. Kalau kayak ini sumbernya. Subhanallah. Tapi kan kita harus jaim, kita harus pura-pura. Iya bau juga ya. Kamuflase supaya tidak terlalu apa? Mencolok padahal kita sing senep gak karu-karuan. Wallah bingung pisan, aduh nang jeding, akhirnya nang jeding. Jeding, ya. Oleh, kowe wis mati dikira-kira kan gak nyiram lagi. Dibuka kan. Iku ngelepas anak kantong di pispotnya di jambannya pesawat itu nanti bungkus. Jadi begitu kita buka, cuk, itu angin kan. Bos. Anjir deh ya. Bos waduh gak enak. Lebih baik ditutup dulu. Mari cewek, sak ikune dilebokno ndek kono. Terus ditutup. Pita kan itu. Duh, semua antar itu. Duh.
buka karena itu. Kan angin tinggi. Terus dia sudah kantong, ono kantong nih. Wis sembuh iku wis tibone omahe sapa gak ero. Karo meledos koyo apa nek dulu gak ero wis. Iya, gak usah kon goleki. Moro pas mlaku moro kok gak udah ana apa ah, iku berarti sing di pesawat ngompol lho. Lah itu kan kalau banyu, jadi pakai apa? Tisu. Kalau tisu boleh. Nah ini rupanya mau sogi, sultan nih, duit triliunan. Jadi gak gelem tisu, duit 50.000. Weh, 50.000 bat. Gimana ini ceweknya? Tidak sah dan berdosa. Wis cewek isi dianggap kepet, terus dosa. Kenapa? Duit muhtaram, masih kertas duit mulia. Barang yang mulia itu kalau jatuh pasti dicari. Kira-kira lek sampean ono tisu mlaku di embong logor itu tisu sak lembar. Wong rebutan apa ndak? Ndak. Rebutan apa ndak? Ndak. Oh gendeng lek rebutan. Tisu. Enggak ono. Ya kecuali rada songo ngomong ya. Tapi kira-kira lek 50.000 biru-biru numbut lembar ini apa kira-kira? Pas sampean ketok sepeda motoran, ngerem apa ndak? Ngerem ta? Kenapa? Ini mulia, barang mulia. Oleh karenanya uang itu termasuk barang mulia, gak boleh dipakai cebok. Ada Ustaz ini, oh no rasamu ya Allah, oh no. Walaupun gak terjadi di daerah kita ya, ada orang terlalu kaya itu sombong sampai buat ceboknya itu uang, gak boleh. Atau emas, sombong emas batangan. Sekalipun kok diubah tetap tidak boleh, keren dulu, keren. Emas batangan sing rada apa? Tumpul, kudu sing lincip kotak kudu, tapi rada tumpul, jadi tidak rada terus balik. Baik emas, terus itu tetap tidak boleh, masih nggak dibuat, karena itu barang muhtaram. Nah, sampai sini paham? Kemudian hukum istinja, kaifiyatul istinja. Sekarang tata cara istinja menurut hukum Islam. Pertama, sunnah hukumnya dan afdol. Sunnah hukumnya dan afdol menggabung antara air dan batu. Jadi dulu itu orang zaman dulu, zaman cilik, dia menggunakan antara air dan batu. Ini hukumnya sunnah. Perhatikan. Dulu orang tua kita itu kalau di kamar mandi ono watune ndak? Dililing. Di pinggire jeding mesti ono watu. Watune kudu watu sing bongkahan model kok di akuarium, metosol-metosol lho, enggak kudu karang ini, batu kali itu loh ya. Iya, bolong-bolong itu, tahu kan? Biasanya menurut kita nih, karena kita awam, pikir mari sabunan terus kayak bobrot bolot, iya kan? Enggak itu gawe menggabung antara memakai batu kemudian pakai air. Jadi nanti ada caranya, ya. Orang cewek pakai batu, anggap ini apa dubur. Bolongan ini sindik buri. Batu itu nanti, batu ini kan modeling ini ya, kayak roti gini ya. Batu ini dicuil dong ini. 1, pindah. Mau dicuci kayak kena, pokoknya satunya lagi. 2, terus 3, ngono. Tapi lah wis garing ya. Mana manusia ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala dari banyak sisi, diantaranya dari buang kotoran. Belum kewan itu lek buang kotoran mesti jembret di silite. Wis ngono ya wis. Sapi, si ono sisae Dik. Bokonge sapi ku si ono sisae ya kan? Wedhus masih yo metune bunder-bunder. Dik bokonge wedhus iku cedek-cedek mesti si ono sisae. Tapi manusia mboten. Ndak ada sisanya manusia. Gak percaya kok kon ngisi kok dhewe kok. Terus marang udik-udik. Iya gak ono ya.
Ya, ini kan membuktikan. Lah masuk kate koncone, buktekno ya bukti ya gak mungkin. Ya sampean dhewe sing buktekno. Gak ono. Iya. Bersih. Jadi kalau kotoran itu keluar, ini gitu nih. Tul botol mari tul. Di sini tidak ada. Cuman kita tetap dianjurkan untuk menyucikannya, memastikan tidak ada najis. Nah, mulai paham kan sekarang? Buat anak yang mulai beranjak dewasa, itu sama Allah Ta'ala, di kemaluan depan dan belakangnya ditumbuhkan rambut. Khawatir kalau kita ini tidak pakai air dengan tuntas, itu masih ada najisnya di rambut-rambut itu. Jadi sunnah di dalam hukum untuk mencukur bulu kemaluan depan ataupun belakang supaya tuntas ganok najisnya. Rambut digondrongno boleh ndak? Sunnah, pokok gak sampai melebihi pundak nih, dieling-eling. Lek sampai lebih pundak maka hukumnya haram, Anda menyerupai kode. Gitu. Oke? Kayak niki, ini bener iki. Bener iki, gondrongmu kena sakmene. Rasulullah pernah panjang, tapi nggak pernah melebihi pundak. Nah, lebih dikit Ustaz, dikit tok gak apa-apa. Tapi lek sing kode, lanang sampai sakmene, rambutnya ada haram. Kon lanang ta wedok? Gondrong boleh Ustaz, gak apa-apa. Lek aja pantes gondrong. Sampai pernah gondrong Ustaz? Pernah saya gondrong. Pernah saya nyoba tok sakmene. Wah, iku sing protes wis wae. Welek lho, wis bapak wis. Kan wis. Iya, saya pernah gondrong. Betul kan? Saya pernah panjang segini. Boy saja nih. Terus yang kedua, jangan dikuncit. Paham? Apa? Kamera kenapa? Oh, terlalu dekat. Atau mungkin saya kurang jauh? Enggak, pas. Sudah? Oh iya. Kepalanya kenapa? Oh, kepotong. Malah ketok labedok ini ya. Loh, kepalanya. Kayak mana tadi? Nah, rambut. Nah. Tidak boleh dikunci. Tidak boleh dikuncit. Apa? Kuncit itu kebiasaannya hari, mau itu. Ini mau lanang. Nah, bolehnya disisir rapi. Oh, yes. Boleh. Apalagi dibandui. Kayak bal-balan terus bandu. Ustaz, tapi iya bandune wong lanang lho, terus apa bedane bandu lanang kok wedok? Oleh mana ono kembang-kembange. Lek lanang ono kembang. Oh, gendeng kon. Ya enggak boleh tetap. Jadi gondrong sunnah dapat pahala tapi kalau ngerti hukum. Begitu pula kalau rambut ini dipanjangkan sunnah, tapi bulu kemaluan tidak ada yang mengatakan itu sunnah dipanjangkan. Malah orang-orang Yahudi kebiasaannya membiarkan bulu kemaluannya tebal, lanang wedok. Sumber penyakit, makruh hukumnya. Jadi cukur habis. Tipis-tipis Ustaz, gak apa-apa tipis-tipis. Misalnya tidak terlalu sing hutan belantara ngono. Ya ini kan gede kabeh. Kan harus belanja ini. Nah kalau saya tidak ngajari gini terus sopo? Pertanyaannya siapa kalau nggak ngajari? Kan ini gak ngomong gila nih. Begitu pula bulu kemaluan dubur itu tumbuh loh, Rek. Cukur. Ya. Sunnah Ustaz, dapat pahala malah. Ya. Terus, waduh Ustaz, nek dicukur lah brondol. Ya kan karepmu terus ya apa dicukur gak brondol itu Ustaz. Kon salono atau Ustaz. Bantu. Nah, ini sunnahnya Nabi, jangan ditinggal eman. Nah, balik lagi. Orang tua kita zaman dulu nyiapkan batu itu untuk ceweknya nggak waktu dhisik, baru untuk disiram banyu supaya dapat pahala dua. Pahala istinja pakai batu dan istinja pakai air. Nah zaman sekarang bagaimana? Ya saiki batu wangel. Ya bukan angel ya bisa, cuman langka sudah jadi ono waktu itu. Pakai tisu. Siapin di rumah antum tisu supaya nanti ketika kita contoh pipis nih, terus
kita itu pengen dapat ini, dapat walaupun kerjakan walaupun seumur hidup sekali. Gawa tisu teko jero. Set. Terus diginiin dulu sama tisu, terus disiram. Selesai. Enak kan? Terutama yang perempuan. Saya anjurkan kalian ke kamar mandi bawa tisu. Tak anjurno sudah wis. Nah, ini penting ini. Jadi, kadang kan cawe, siram biar. Kan terus kabeh. Kadang enteng ae katoki ae gak toro. Lho. Wong lanang iki motone moto lang iki, ketok kabeh. Maka untuk menghindarin fitnah itu pakai tisu, dibersihin, selesai, paling enak. Sunnah, maka menggabung antara air dan batu, kita pakai tisu ya, itu hukumnya afdol. Oleh pahala nemen diono agama cawe oleh pahala oleh kudu Islam. Kemudian yang kedua, cukup memakai air. Ini kalau tidak ada tisu, kebingungan maka cukup memakai air. Wahia adna minallati qablaha. Yang ketiga, batu tok. Wis, tisu tok wis. Ya kayak tadi itu. Ya, kalau di pesawat, di mall. Ya itu. Ya, Masya Allah ya. Sekarang gini. Kencing di mall yang mall itu wastafelnya, kok wastafel apa namanya? Tempat kencingnya itu berdiri. Ada mall yang tidak nyiapkan, ada itu. Tapi kalau bisa usahakan ya kita masuk di kamar mandi yang ada pintunya. Usahakan. Ojo pro kebelet ngono ku. Kalau ngawur tapi ono jedhe gak digawe. Wis contoh, Pizza Hut. Silakan ke Pizza Hut. Di jedinge Pizza Hut itu nggone pipi sing adet. Di nggone beolane kan ono banyune. Iya, asli. Ruwet loh. Ya. Bagaimana kita ini, Ustaz? Di kono cuci tangan nih. Aku mek kate pipis di jeding ono wonge. Di jero dodok ente. Engko banyune mek dipitek cek yor mek nyiram iku tok. Lah terus kemaluannya. Ya apa? Pakai tisu. Oh no. Berarti di saat itu pakai batu. Lah tisunya jangan diginikan. Iki pas kayak tisu ya. Jok ngene, misalkan pipis itu gini. Ojo diwungkul-wungkul koyo watu. Dadi kayak ngene sih. Sampai bunder koyo watu, wis baru ditutuno. Kalau cewek ya koyo watu ngono kudu. Dadi kudu tisu wakeh. Waduh lah kon juragan tisu apa ya. Jadi tisunya ngambil terus digulung-gulung, dikepel-kepel kaya watu, terus dicepokkan. Itu caranya. Oke, paham? Sip. Apa lagi? Kurang jauh lagi? Oh enggak. Masa aku ngene tok nek pengajian pakuwen aku bisa nek ini. Jadi ada 3 cara. Pertama, pakai batu dan air. Yang kedua, air tok. Yang ketiga, batu tok. Kita ini alhamdulillah sama Allah Ta'ala hidup di zaman kayak gini. Dulu di kota Tarim, Hadramut, itu ndak ada air, sulit sekali. Mondok itu tiap hari bawa batu. Dijedingi pondok itu watu wake. Banyak sekali. Lah terus lek ngumbai watu nih kapan? Kan ini ngaji semua Ustaz. Nah, itu ada petugas, ada anak pondok yang disuruh bawa batu-batu sing wis gawe cawik-cawik mang iku, diadai kresek, diadai karung, diseret go nang sumber. Zaman biyen iki. Paham sumber tahu gak? Tahu lah. Sampai tak tahu saya ada di sumber. Tahu kan? Nang isor kok munggah. Ada satu orang yang dia ini ditunjuk oleh gurunya selama di pondok mek bagian iki kebersihan nih. Bagian jubuki watu-watu sing gawe cewek iki. Koncone ngaji dhek nang kali dikose watune diadai karung maneh go munggah ngajine wis buyar. Suatu saat bilang ini kepada gurunya dilok-lokno, kon mondok mek opo kon mek bagian ngosok watu.
gak tau ngaji yo. Aku rupanya omongan si koncone memang itu masuk ke hatinya. Maka dia bilang kepada gurunya, Ustaz, mbok kula niki bab ngaji Ustaz. Kula masuk bagian ngubah ini to. Lho gak apa-apa. Bismillah, niatono ngubah waktu, ngubah hatimu. Sudah balik lagi kerjaannya gitu disindiri terus koncone padha munggah kelas dia gak munggah kelas yang bagian kan waktu to. Sudah akhirnya bilang, Ustaz, saya sampai berapa tahun di sini nih ngubah waktu, kok saya di sini niat ngaji. Kata gurunya, lah sekarang saya lihat karena kebiasaanmu ngubah waktu koyo awakmu ngubah hatimu, sekarang aku lihat hatimu sudah bersih. Sini dicelom ya gurune dikepuk dodone. Ya Allah, bukakan untuknya ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang. Dikepuk dodone. Wah, iku langsung alim, ngerti ilmu, kitab lancar dan sebagainya. Paham? Jadi apakah pinter itu penting Ustaz? Pinter itu penting tapi gak terlalu penting. Yang penting antum semua yang ada di sini hatinya bersih, itu penting. Bagaimana kalian jadi anak yang berakhlak sama orang tua, berakhlak kepada sesama temannya, gak suudzon. Kayak apa alim tapi suudzon kono, benci kono, iri ambek dunia nih kono ini kan kayak apa? Ilmu buat apa? Setuju ya? Orang itu penting hatinya bersih. Insya Allah udah enak terus. Karena Allah bukan memandang pintarnya seseorang, tapi memandang bersihnya hati seseorang. Kadang kita ini diuji macam-macam. Rek, konco sebelahmu gak adus, lambune gak enak nunggu sebelahmu. Gini lo tuh mbak, tuh, hari ini nyedaknya gak enak. Padahal Allah lagi berusaha membersihkan hatimu. Katakan kepada dirimu, iki ngono masih ambune gak enak tapi wali nih Gusti Allah, gak tau suudzon nang wong lah aku iki ya terus. Ngono terus ditentang terus supaya kita membersihkan hati. Monde embong ketemu arek-arek, ngono fuck you. Ya, gak salah din itu sejabar. Gak oleh gini mau balik pedes kok. Berarti hatinya kok kotor. Kayak apa alim buat apa sekarang? Cari ilmu buat apa kalau kita ngotorin gini? Bukankah orang yang bersih hatinya itu pasti ngomongnya bersih? Sama orang sih ngomong, ada yang bicara. Teko itu nggak pernah bohongi isinya. Orang teko nih teh, disani teh, disuntak betul apa nih? Teh, gak mungkin goro. Soalnya teko nih isi teh, lek teko nih isi kopi metune? Kopi disuntak. Tuh mau nak kono teh, teko, disani teh metune susu. Gak ono kan? Gak pernah kejadian sama seperti kita. Manusia ini yang keluar dari mulutnya yaitu yang isi hatinya. Kalau lihat orang yang benci sama dia terus balas kebenciannya, ya kita ini lek ono ngomong pedes ya awan iki pedes sini. Karena itu yang keluar dari teku, hati kok teku. Oke? Tapi lek ono ngomong ngebel kon, fuck you. Barakallah. Ditok. Toh, dilok lo tambah ditok enggak? Tapi kalau hati kalau pegel Ustaz, ya tarekno. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Mari, enggak usah ruwet. PPKM ditambah wis to ngakno ae pemerintah iki. Enggak usah ruwet, enggak usah kon bingung ini. Wah, anu gak aruh hati nurani rakyat. Iku lak teko berarti awakmu tekone isine rusuh. Ini istighfar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Wis mari karo krungu berita, Pak Banteng iki kritis. Wah, akhirnya sampe nanti teko gak goroi isi berarti ini gak beres. Ono wong loro kon kapok-kapokno. Dongakno apa? Apa tuh? Dongakno ae wis. Mari gak salah. Coba orang dipikir, ini teko gak pernah bohongin sisi selesai. Nah, ini makna kita istinja zahir cewek,
kemaluan depan kemaluan belakang, tapi ada poin yang kepingin disampaikan, istinja hati kudu dibersihkan. Insya Allah barokah, masa depannya cerah, insya Allah dapat jodoh yang baik, solih-solihah insya Allah, dan keturunannya yang baik, zahirun wa batinan bi hati Sayyidina Muhammad khairil bariyah di siril Fatihah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi yang Apa? Ayo, Li. Yang bersuci sama air aja itu berarti cuma tinggal disiram aja Ustaz? Tinggal cewek tok santai. Tapi nanti tata caranya, tangannya itu kayak kalau kemaluan depan, maka tangan kirinya itu yang megang, kemudian di perut pakai jempolnya. Jadi misalkan ini. Jadi ini kalau bawa banyu, sunahnya ya. Terus ini dikenekno. Oh, Buat yang perempuan juga kalau disiram berarti kayak bior gini enggak. Tapi tangannya sunah untuk mengusap membersihkan, itu kalimat yang pas. Ya kalau ngusap kan ini itu bersihkan. apa ya? Ore-ore ngono wis ngono ra. Supaya paham kan. Lah ya apa ngangel kali. Ya, berarti yang perempuan juga gitu. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang menggabungkan tadi Ustaz, itu nggak harus urut batu dulu. Nggak harus, tapi memang paling afdol ya air terakhir. Paling afdol itu air yang terakhir. Ada lagi? Nggak ada. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum.